buka bukunya, kita akan masuk tentang pembelajaran tema keluarga. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di tema keluarga, kita mau memahami dulu bahwa kita akan memahami tentang pembelajaran dan juga tentang memproklamasi kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ya, yang membahas tentang perjuangan pasti selalu harus bersemangat. Karena kita pada hari ini bisa ada di sini, bisa merasakan pembelajaran karena perjuangan dari para teman-teman sebelumnya untuk membangkitkan semangat kita belajar tentang proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan kita lagu bangsa, lagu nasional kita. Nasional yang disebutnya hari ini adalah tentang Indonesia Raya. Oke ya, ayo siapkan dulu ketua. Anggota teman-teman kita berdiri. Stand up. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat. Jadi kita semakin bersemangat untuk memulai pelajaran tentang proklamasi kemerdekaan. Kita nyanyikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh kembali. Kita ucapkan merdeka, merdeka 3 kali. 2, 2 ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, semua bersemangat enggak ya pada pagi hari ini untuk mulai pembelajaran kita. Kita ice breaking dulu. Ice breaking 41 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kita ice breaking dulu. 41 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5-nya 3 kali. Semangatnya untuk memulai pembelajaran kita tentang proklamasi kemerdekaan dan yang disebut dengan mempertahankan. Baik, topik kita sekarang ditanyakan tentang bagaimana rasanya kalau kita merdeka, bagaimana rasanya kalau kita bebas. Silakan aja gini, tiba-tiba nih kamu dikunci di dalam suatu ruangan gelap, lalu tiba-tiba 2 hari kamu di dalam itu. Lalu ada laporan yang lewat untuk membantu kamu. Bagaimana perasaan ketika kamu dibukakan pintu, lalu akhirnya kamu keluar dari ruangan tadi? Ada yang mau memberikan komentarnya? Bagaimana perasaanmu? Apa? Iya betul. Rasanya pengen kayak bahagia ya. Senang ya lepas dari kurungan. Ada yang mau bagikan perasaannya lagi? Oke. Saya merasa bahagia, merdeka dan tidak sendiri lagi.
Itu yang mau kita rasakan. Itu yang mau kita boleh pahami, bagaimana kita juga pasti bahagia. Kurang lebih berapa lama kita dijajah oleh bangsa Eropa? Ada yang tahu? Berapa? 350 tahun kita dijajah oleh bangsa Eropa. Siapa yang paling lama? Belanda. Betul, Belanda. Nah sekarang Miss mau membagikan 3 video. Ya, sebenarnya tujuan pembelajaran kita ini adalah satu. Ini ada tujuan pembelajarannya hari ini. Ya, kita lihat bersama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dari video yang akan Miss bagikan. 3 video yang akan Miss bagikan. Video yang pertama tentang proklamasi. Video yang kedua tentang Bandung Lautan Api. Video yang ketiga tentang pertempuran Surabaya. Nah, dari video tadi kita bisa memahami bagaimana peristiwa proklamasi. Ya, dulu udah pernah kita pelajari, lalu bagaimana memperjuangkannya, lalu juga bagaimana kita bisa mempertahankan mereka. Yang berikutnya dari pembelajaran kita hari ini, kita akan diskusi kelompok. Ya, sudah dibagi. Ini kelompok tentang apa yang kalian suka nih? Iya, proklamasi. Yang itu tentang apa nih? Proklamasi juga. Yang ini kalian tentang apa? Pertempuran Surabaya. Yang ini Bandung Lautan Api. Kalian sudah memilih apa yang menjadi materi kalian sehingga terbentuk dalam kelompok. Nah, kita akan diskusi kelompok dan nanti dari diskusi kelompok tersebut kita akan presentasikan. Nanti beberapa teman umum akan perwakilan dan presentasikan ke depan, dan dari diskusi tersebut kita juga tahu bagaimana rakyat Indonesia mempertahankan. Oke, baik. Ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ini putar video yang pertama. Yo, proklamasi kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan. Mari perhatikan sama-sama tentang proklamasi kemerdekaan. proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itu dia tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, ini diskusi kelompok ini ya. Kalian kemarin sudah diskusi, tinggal menguatkan kembali setelah dari video yang sudah kalian saksikan. Kalian semakin memahami bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi sehingga kita bisa merdeka. Tapi bisa berikan waktu untuk mendiskusikan. Dari video ini hanya sudah menambah pemahaman untuk membentuk pertanyaan-pertanyaan dari 5W tadi ya, 5W dan 1H. Sekarang kita berpindah ke kelompok pertempuran Ambarawa. Yang mana kelompok pertempuran Ambarawa? Pertempuran Surabaya. Baik, Surabaya. Kita lihat pertempuran Surabaya. Perhatikan videonya sehingga kalian semakin memantapkan membuat diskusi dan di mana ketika itu bendera Belanda dikibarkan buat semangat para pemuda untuk bertindak tegas dan menaik ke bendera NATO dan merobek bendera Belanda pada memutuskan pertempuran. Keterangan bersenjata di Surabaya tersebut mengucapkan terbunuhnya Brigadier Jenderal Malar yang berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah, dan hal ini membuat Inggris membuat ultimatum kepada pemimpin dan rakyat Surabaya untuk menangkap. Pertempuran ini juga dipicu oleh kedatangan Belanda dan Inggris serta Amerika yang ingin menduduki kembali Indonesia sebagai merdeka dan Jepang menyerang pada sekutu. Kemarahan para pemuda di Surabaya memuja. Mereka tidak takut dengan ultimatum Inggris. Mereka rela mengorbankan jiwa raga demi menerangkan kata merdeka. Seluruh rakyat Surabaya, pasukan TKR, pasukan kereta, dan sukarelawan turut ke medan perang untuk mati demi kemerdekaan. Ya, dialah Bung Tomo, seorang tokoh pemuda kala itu yang mampu membentangkan obor perjuangan. Bung Tomo mampu menimbulkan dan membakar semangat jiwa kepatriotan anak-anak Surabaya. Pertempuran pun terjadi pada tanggal 10 November 1945. Seluruh armada Inggris dari udara, darat, dan laut membombar dari kota Surabaya dan menjadi salah satu perang dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah berakhir pertempuran 10 November, seluruh pemuda Indonesia berkobarlah seluruh semangat pemuda kemerdekaan Indonesia. Semua bangkit dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Surabaya adalah kota pemicu bangkit kesemangat pemuda di seluruh tanah air untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Surabaya digempur dari mana tadi, digempur sama Belanda sama darat. Bayangkan dikepung. Bagaimana kalau perasaan kita dikepung? Udah pasti ketakutan. Tapi ada tokoh yang semangatnya
yang membuat rakyat-rakyat Surabaya yang tadi ketakutan, tapi semangat dari Bung Tomo. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu senjatanya bukan terlalu hebat seperti Belanda, seperti sebelum. Tapi apa yang membuat itu yang terjadi? Semangat dari Bung Tomo tadi yang membuat rakyat Surabaya yang tadi awalnya ketakutan, karena kan udah disuruh mundur ya dari versi ultimatum. Kamu takut? Apa itu? Peringatan, perang menyerah. Kalau nggak diserang dari darat, laut, dan udara. Dan nyatanya diserang dari darat, laut, dan udara. Menyerahkah Surabaya? Tidak. Bahkan yang kewalahan dikatakan itu siapa? Sekutu. Bagaimana semangat kali ya? Diserang dari darat, laut, dan udara terus saja. Ternyata 10 November sebagai hari. Nah itu dia untuk menambah membentuk diskusi nanti sehingga pemahaman dari video ini bisa membuat kalian semuanya tentang peristiwa Surabaya. Sekarang kita berpindah ke video berikutnya. Video tentang apa? Ya, mempertahankan kemerdekaan yang berikutnya, Bandung Lautan Api. Memperingati sebuah peristiwa besar yang terjadi di Gunung Srena, Bandung, Lautan Api. Dalam waktu 7 jam, sekitar 250 penduduk mereka meninggalkan atau menuju pembangunan di daerah Samarinda. Hal ini dilakukan untuk mencegah antara sekutu dan pertahanan luka Belanda untuk dapat membangun kota Bandung sebagai markas strategis militer. Pasukan sekutu di bawah pemimpin Belanda menuntut agar semua senjata api yang ada di tanah penduduk kecuali pecahan besar. Selain itu, mereka juga menuntut agar orang-orang Belanda dibebaskan dari kamp tahanan dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Malam tanggal 21 November 1945, ketika kerajaan dan perjuangan pengucapan serangan kedua pasukan Inggris di bagian utara. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum agar pemerintahan mengosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Kedua tersebut wilayah BRI atau Tentara Rakyat Indonesia untuk melakukan operasi bom Paris. Perjuangan untuk Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Namun karena kalah persediaan, maka rakyat Bandung sepakat menentang kota Bandung, tapi tidak menentangnya. Tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution mengumumkan hasil musyawarah dan memerintahkan evakuasi dari Bandung. Hal itu juga Kemudian besar penduduk Bandung mengalir ajang meninggalkan kota Bandung dan kemungkinan kota berlangsung. Sekitar pukul 24 sudah memasuki 24 Maret, Bandung Selatan kosong. Api masih membumi membakar kota sehingga Bandung pun menjadi gelap. Rakyat Bandung tidak mau.
materi yang sudah kamu pilih sesuai dengan apa yang kamu lebih suka, Miss, kami proklamasi kemerdekaan. Oke, ini orang-orangnya yang sudah terbentuk. Ini juga proklamasi Surabaya dan Bandung. Jadi kita akan diskusi untuk semakin memahami pemikiran kalian masing-masing dalam 5W1H. Ini dia ya, masih tetap dalam konsep seperti ini tema 2. Tema 2 kita masih tetap mengikuti konsep yang ini ya. Apa yang terjadi dari tema yang sudah kalian pilih? Lalu siapa yang terlibat dalam peristiwa yang sesuai dengan temanya? Lalu mengapa hal itu terjadi? Kapan? Kalian tahu juga dari tema apa terjadi, lalu di mana peristiwa itu terjadi dan bagaimana. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Lalu setelah diskusi sekitar 15 menit atau 10 menit lah paling maksimal ya. 10 menit setelah itu kemudian dari satu kelompok membacakan hasil diskusi. Ini mau speaking juga. Ayo, tepuk dulu. Kalau kalian 1, 2, 3, 4, 5, ini tepuk 1, 2, 3. Kalau Miss bilang tepuk 1, maka tepuk 1-nya kayak mana kemarin? Tepuk 1. Proklamasi. Dan proklamasi dulu baru memperkatakan kemerdekaan. Tepuk 1. Proklamasi. Tepuk 2. Merdeka. Kalau tepuk 3. Berjuang. Jadi sudah
dari mana yang membahagia? Dari mempertanyakan. Jangan. Iya boleh. Tapi yang lebih bagus itu harus menjelaskan. Jadi pertanyaan itu harus menjelaskan. Jangan yang kamu yang ini berdiskusi. Ini nafas. Ini. Nah. Coba nomor 1 apa? Coba baca. Coba makanya tambahi kalau saya susah. Jadi waktu kalian membaca nanti kalian bisa paham. Diskusi yang di sini, diskusi. Nah ini
dari sini, sini. Kan itu aja diskusi 1 tim loh. Ayo kita ke sini. Ayo bacakan. Apa sini? Kan apa? Ya apa? Kami dan ya apa coba? Sejak kali. Coba apa? Iya, itu jawabannya apa? Lanjut. Yang kedua? Jadi lari dari proklamasi kemerdekaan. Kenapa harus? Ya makanya kan bisa tadi orang itu nggak tahu kan? Makanya kalian tahu aja. Apa aja kalau saya sini juga. Kira-kira bagian dari apa ini? Bagian dari? Hah? Ngapa? Ayo coba kira-kira buat saya mengapa? Apa? Ayo buat saya mengapa? Kenapa? Tetap topiknya dari sini ya, tetap topiknya dari W dan 1H. Tapi itu yang jadi H. Ini Jadi itu disebutkan sehingga lebih paham, lebih tahu negaranya yang mana pasti kan penjajahan ini kan paham. Jadi yang jelas. Nah, kalau ini siapa negaranya? Ini jadi yang kuat tulis dari penjajahan dari Jepang. Siapa lagi? Oke, sudah ya. Sudah 10 menit. Sekarang waktunya kita presentasi. Ayo, ya semuanya kembali ke sini ya, kembali. Baik. Sekarang kita mulai mendengar presentasi dari teman-teman yang sudah diskusi tentang rumus berbagai satu kata tentang proklamasi dan proklamasi. Kita mulai dari proklamasi. Silakan dari tim proklamasi. Silakan berdiri. Sini boleh bacakan yang kuat suaranya ya, biar kami mendengar. Silakan sini. Silakan. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi proklamasi.
proklamasi ada pertanyaan dari Jordan. Karena Jordan pertanyaannya adalah Apa yang terjadi pada mereka? oke, apa yang sebenarnya terjadi pada kota? Ya, tadi kan ada yang menyinggung Nagasaki Hiroshima kan? Silakan yang jawab siapa? Oke, ini silakan. Eropa dan Amerika Serikat. Kalau yang Amerika Serikat, kenapa jadi begitu? Agar Jepang Video tadi ada Hiroshima Nagasaki. Terjadi karena Amerika sedang membalas dendam karena perbuatan Jepang yang kemarin melakukan tindakan diam-diam Pearl Harbor di Hawaii. Sehingga gudang senjata Amerika di Hawaii habis. Nah, dari Jepang kata Hawaii. Oke, tepuk tangan buat Apirin. Sekarang kita lanjut. Masih dari tim proklamasi kemerdekaan. Silakan siapa yang mempresentasikan? Silakan ke depan. Dan daerah yang akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan. Siap, kelompok 2 juga, 3 ya. Silakan. Oke, tepuk tangan buat mereka juga. Oke, sekarang mereka juga mantap kalian untuk bertanya. Silakan, pertanyaan sih siapa yang bertanya? Oke, Ezra. Yang pertanyaannya untuk proklamasi kemerdekaan. Oke, apa saja peristiwa penting? Yang penting ya dari proklamasi kemerdekaan. Silakan. Peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 2. Pertama, pembacaan teks proklamasi dan di jalan masuk kata-kata jalan perbatasan timur menuju selatan. Kedua, peristiwa kenaikan bendera merah putih. Bendera merah putih diganti oleh Megawati dengan karung Jepang dengan ukuran 276 kali 200 meter. Kenaikan bendera merah putih dibantu juga oleh PBB. Baik, tepuk tangan juga. Terima kasih. Baik, proklamasi sudah dibagikan. Sudah mantap, sudah paham. Sekarang kita berpindah mempertahankan kemerdekaan. Tadi udah proklamasi, sudah proklamasi. Sekarang kita ke bagian mempertahankan kemerdekaan karena ada ketidakpuasan ke Belanda datang lagi mereka dan ingin merebut kembali. Sekarang kita dengar presentasi dari kelompok Surabaya. Silakan yang baca siapa? Kelvin. Silakan Kelvin. Silakan. Nanti proklamasi kemerdekaan siap-siap buat pertanyaan.
udah paham ya, ahli deh ya sama silakan menjawab siapa? Oke, silakan. Oke, teman-teman, buat jawaban jelaskan dengan begitu lengkapnya bagaimana oke, bagus pertanyaannya dan jawabannya luar biasa. Sekarang tim yang terakhir, Bandung Lautan Api. Siapa yang bisa Mikael Capa? Yang akan dibaca ya. Dan juga suara Mikael Capa. Silakan. Siapa yang terlibat dalam kebenaran sekitar 255 dan golongan Haris masuk juga. Bagaimana peristiwa peristiwa kebakaran besar terhadap oleh penduduk Bandung sekitar itu dan untuk dapat menggunakan Bandung sebagai arus mudik. Kapan terjadinya Bandung Api pada tanggal 23 Maret 1956? Mana rakyat Bandung mengungsi setelah pengaturan dilakukan di Bandung bagian selatan? Terima kasih. Silakan. Teman-teman dari kelompok proklamasi yang ingin bertanya. Oke, putar Mikael ya. Yang luar biasa yang sudah saya berikan pertanyaan dari proklamasi kemerdekaan. Silakan Lolita. Buat nih. Apa saja bagian Bandungnya dibakar? Sebutkan tiga. Ayo, siapa dari sini? Siapa? Oke, siapa? Eva, silakan. Stasiun kereta itu ya. Karena di sana kan ada banyak. Ya, betul sekali. Mau tangan di bawah. Baik, kita sudah mendiskusikan sama-sama dan kalian juga sudah semakin mantap memahami tentang setiap kejadian-kejadian yang terjadi waktu proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu dia kan. Saya minta respon kalian setelah menonton video yang terakhir. Minta dari beberapa perwakilan kelompok menjelaskan apa kesimpulan atau apa hal yang bisa kamu dapat dari pelajaran kita kali ini. Kita sama-sama sehingga menjadi kesimpulan bagaimana kita melihat Indonesia yang merdeka.
boleh sampaikan apa yang menjadi keunikan. Oh, siapa nih? Jadinya peristiwa-peristiwa itu tadi kemudian kira-kira dari peristiwa-peristiwa itu apa yang boleh kamu dapat rasakan hari ini? Sekarang harus lagi
Dan kita berharap tidak akan ada lagi perangnya seperti yang dulu. Biarlah untuk bisa membanggakan suatu negara, kita belajar. Jangan merebut dengan cara berkuasa kayak rimba lagi. Bukan siapa yang kuat dia berkuasa. Jangan. Siapa yang pintar dia yang kuat. Tidak menggunakan lagi dalam kekuatan senjata, perang, bom, nuklir, itu semuanya menyedihkan. Karena suatu negara itu bisa layak dikatakan mereka dari para generasi penerusnya. Siapa generasi penerusnya? Saya. Siapa generasi penerusnya?